Nah, dan menulis itu saya kira supaya dia bisa menjadi kultur pribadi atau budaya pribadi, dia harus kita bayangkan bagian dari suatu dialektika tersendiri gitu ya. Nah, kita pinjamlah konsep dialektika ini dari orang barat, nggak apa-apa. Tesis, antitesis, sintesis kan. Gitu. Jadi tesis itu pernyataan, antitesis itu adalah bantahan yang sebenarnya juga pernyataan baru, tapi bantahan atas pernyataan yang pertama ya. Kemudian sintesis, pernyataan baru lagi yang bisa membantah kedua-duanya, tapi bisa juga menggabungkan kedua-duanya. Makanya saya ambil contoh yang gampang aja lah. Gitu. Misalnya pernyataannya adalah tari adalah gerak-gerak yang gerak-gerak yang indah, yang terpola dan berirama misalnya. Itu tesisnya atau pernyataannya gitu. Lalu akan ada antitesis gitu, ada bantahannya yang mengatakan bukan, tari bukan itu. Tari adalah ungkapan perasaan dan pikiran manusia yang disampaikan melalui media gerak tubuh. Misalnya. Lalu akan ada bantahan baru gitu, atau mengatakan itu tidak lengkap. Gitu. Ini sintesis gitu ya. Tari lalu dinyatakan lagi, tari adalah ungkapan perasaan dan pikiran manusia yang disampaikan melalui gerak-gerak yang indah, terpola, dan berirama. Jadi dia gabungkan misalnya tesis dan antitesis menjadi sintesis. Nah, menulis itu gitu melatih kita untuk berpikir seperti ini terus gitu. Jadi ada pernyataan, kita selalu punya kesempatan untuk menanyakan, benar nggak tuh pernyataan itu? Enggak kayaknya, bikin pernyataan baru. Tapi nanti kita sendiri juga bisa mengatakan, oh, pernyataan baru yang saya buat ini benar nggak? Enggak juga kayaknya, harus dilengkapi. Nah gitu, jadi terus berlatih, menulis itu melatih kita berdialektika secara pikiran gitu ya. Jadi terus menerus mencari mana yang lebih benar, mana yang paling tepat, mana yang lebih indah kalau ditari. Gitu ya. Terus menerus. Nah, saya kira menulis itu seperti sebuah dialektika sendiri, gitu. Dan karena itu, kalau saya pribadi, saya selalu membayangkan menulis itu harus seperti pabrik. Nah, setiap pabrik itu kan teman-teman semua harus ada bahan bakunya, harus ada proses pengolahannya, harus ada produk atau hasilnya. Itu pabrik, gitu ya. Nah, kita bisa ganti itu dengan 3 yang di atas gitu. Jadi bahan bakunya menurut saya membaca. Tidak ada orang yang bisa menulis dengan apalah ya maksudnya kalau tidak ada asupannya, kalau tidak ada yang dia baca. Jadi penulis-penulis yang banyak tulisannya itu sebenarnya juga adalah orang yang membaca banyak tulisan orang lain. Nah, kita nanti bisa tanyakan pada diri masing-masing aja gitu ya. Saya kok susah menulis, saya senang membaca nggak? Nah, gitu kan. Bisa seperti itu gitu loh. Kalau saya tidak senang membaca, ya wajar, saya agak susah menuliskan sesuatu gitu. Karena tidak ada yang masuk, tidak ada bahan bakunya, jadi tidak mungkin ada produknya gitu. Ya kan? Jadi membaca, kemudian berefleksi atau memantulkan atau memikirkan apa yang kita baca itu, dan juga berdiskusi dengan orang lain tentang apa yang kita baca itu seperti proses pengolahan dari bahan baku, yaitu membaca tulisan-tulisan orang lain. Jadi bagi saya menulis itu seperti pabrik. Bahan bakunya adalah bacaan. Jadi ingin bisa banyak menulis, ingin kalau kita menginginkan kalau menulis itu sudah tidak harus pikir kalimat pertamanya mulai dari mana ya, itu menurut saya ya membacalah yang banyak. Bacalah buku-buku yang relevan dengan keingintahuan kita. Nanti jadi banyak juga yang bisa kita tulis. Entah itu bentuknya minimal begini. Kalau kita baca banyak buku, kita jadi ingat banyak pernyataan di dalam berbagai buku itu. Maka kita punya bahan setidak-tidaknya adalah yang pertama membantah pernyataan itu.
atau menyetujui pernyataan itu. Minimal begitu. Atau melengkapi atau memperbaharui pernyataan-pernyataan itu. Ya kan? Jadi kalau kita baca banyak buku nih, kita jadi teringat poin misalnya poin bukunya siapa ya? Misalnya poin bukunya Pak Sapardi Djoko Damono itu apa sih? Aliwahana itu apa sih? Gitu. Oh ya, menurut Pak Sapardi, Aliwahana adalah proses di mana bentuk kesenian yang satu berpindah atau beralih rupa menjadi bentuk kesenian yang lain. Gitu. Kita jadi ingat itu. Gitu. Nah, menurut kita sepakat nggak dengan pernyataan Pak Sapardi? Kalau nggak sepakat, kita jadi punya bahan untuk ditulis, kan? Tulislah ketidaksepakatan Anda apa. Buktikan bahwa pernyataan Pak Sapardi tidak sepenuhnya benar. Ada sisinya yang salah, misalnya. Jadi, kenapa banyak orang tidak menulis? Gitu? Saya tanya juga teman-teman sesama dosen atau mahasiswa, saya bisa langsung tanya sekarang, aku kesulitan menulis entah ilmiah atau tidak gitu, tapi pokoknya sulit ya menulis, lebih baik ngomong aja gitu. Nah, pertanyaan adalah, kamu senang baca nggak? Kebanyakan jawab tidak. Jadi bisa disimpulkan kenapa mereka tidak menulis dengan lancar, itu karena mereka juga tidak punya bahan bakunya, tidak punya bacaan yang juga cukup banyak gitu. Jadi kalau nggak baca banyak tulisan orang lain, ya juga nggak punya banyak gagasan untuk ditulis memang gitu. Jadi menurut saya kembali ke dialektika, ini tiga hal yang menurut saya dialektis juga gitu. Jadi membaca, kemudian berefleksi dan berdiskusi tentang apa yang kita baca, dan kemudian baru menulis. Jadi tiga hal ini menurut saya berjalan dialektis dalam kultur menulis yang kita bicarakan tadi. Di dalam budaya pribadi menulis, itu membaca, berefleksi dan berdiskusi, serta menulis itu sendiri, itu berjalan berdialektika. Gitu. Jadi kalau salah satunya kurang, maka yang lain sebenarnya nggak bisa jalan. Gitu. Kalau nggak ada yang dibaca, nggak ada yang bisa direfleksikan, nggak ada yang bisa didiskusikan juga. Dan karenanya juga tidak ada bahan untuk ditulis juga. Jadi makanya bagi saya menulis seperti pabrik. Jadi bahan bakunya adalah membaca karya tulis orang lain, proses pengolahannya adalah merefleksikannya, memikirkan ulang apa yang kita baca itu, atau mendiskusikannya dengan orang lain. Kan ada juga orang begini, saya malas baca tapi saya senang diskusi. Itu bukan hal yang sama, berbeda itu. Ya. Pernah dengar, mungkin teman-teman pernah dengar istilah intelektual nguping ya. jadi dia isi kepalanya adalah apa yang dia dengar dari orang lain gitu ya. Nah, gitu kan. Jadi itu beda ya. Jadi tidak persis sama pengetahuan yang kita dapatkan dari kita baca sendiri dari sumbernya dengan pengetahuan yang kita dapatkan dari apa yang dikatakan orang lain tentang buku itu gitu misalnya. Kenapa? Ya itu pendapat dia gitu loh. Itu apa yang dia tangkap. Gitu ya. Beda dengan jangan-jangan kalau kita yang baca langsung ke bukunya berbeda yang kita tangkap gitu. Jadi mahasiswa seni saya kira harus menjadikan tiga hal ini. Nggak harus juga ya, kalau harus kan jadi seperti syariah dia nanti ya. Nggak, maksudnya saya sarankan gitu, tiga hal ini dilakukan apa namanya, bukan sebagai satu paralel, sebagai satu serial. Jadi membaca, kemudian ada diskusinya, kemudian menulis, nanti membaca lagi, kemudian ada diskusinya, kemudian ada yang ditulis lagi. Jadi terus menerus. Nah, lama-lama baru saya kira kita jadi punya kultur menulis gitu. Jadi punya kultur apa namanya? Jadi punya kultur pribadi menulis
Jadi menulis jadi kebutuhan, jadi kebiasaan bahkan. Ya, mudah-mudahan difahami. Nah, tadi saya bilang jenis tulisan yang apa namanya, saya tidak persis ngomong soal artikel atau jurnal ya, artikel ilmiah gitu ya. Tapi teman-teman menurut saya bisa menempuh kedua-duanya gitu ya. Jadi artikel ilmiah ditulis ya, atau jurnal ilmiah ditulis, esai atau kritik juga tidak apa-apa ditulis. Nah, bedanya sebenarnya lebih, kalau saya sederhanakan saja gitu, bedanya lebih pada sudut pandang. Meskipun sebenarnya juga tidak ada yang persis bisa sudut pandangnya satu. Gitu. Jadi misalnya gini, artikel ini itu kan jenis tulisan yang menyajikan uraian berdasarkan temuan fakta, ya, temuan-temuan yang tua, temuan-temuan yang ada pembuktiannya di lapangan, dan disajikan secara objektif gitu ya. Jadi berdasarkan apa yang ditemukan itu dia tulis, gitu kan? Itu artikel ilmiah atau jurnal ilmiah. Gitu. Sementara esai itu adalah jenis tulisan atau bentuk tulisan yang menyajikan uraian berdasarkan gagasan atau pemikiran dari si penulis sendiri. Jadi kalau esai, yang dikedepankan sebenarnya bukan fakta lapangannya, tetapi yang dikedepankan adalah gagasan si penulis, kalau esai atau kritik. Kalau artikel atau jurnal, yang dikemukakan adalah apa yang tampak di lapangan, apa yang memang benar-benar faktual di lapangan, di luar diri si penulis kan. Kalau pikiran tentu di dalam dirinya sendiri. Jadi esai itu adalah jenis tulisan yang mengedepankan sesuatu yang berada di dalam diri si penulisnya, yaitu pikiran dan perasaan dan gagasan dia. Gitu. Kalau artikel atau jurnal ilmiah, itu sebenarnya adalah jenis tulisan yang mengedepankan sesuatu yang di luar diri si penulis, yaitu fakta di lapangan. Gitu kan. Tetapi pertanyaannya, ini saya sering berseloroh, apakah ketika dia menulis jurnal, dia benar-benar bisa keluar dari dirinya sendiri atau melupakan dirinya sendiri? Enggak, kayaknya gitu. Tidak ada penulis yang benar-benar bisa objektif sebenarnya, menurut saya. Ketika dia menulis hasil temuannya, tetap ada subjektivitasnya gitu. Minimal dia pilih mana data yang mau dia apungkan, mana yang tidak. Itu pasti terjadi gitu ya. Ada data yang misalnya data minimal begini, dia tahu ada data yang dia dapatkan dari lapangan akan membuat malu narasumbernya. Akhirnya dia putuskan kan untuk tidak menulis perkara itu. Minimal itu gitu kan. Itu kan namanya subjektivitas. Kalau mau objektif, ya sajikan aja. Nggak ada urusan dia mau malu, dia mau berurusan dengan hukum misalnya. Nggak ada urusan kan harusnya. Tapi ternyata kita tetap ada sisi subjektivitas juga ketika atau jurnal ilmiah. Sementara ketika kita menulis esai dan kritik juga sebenarnya tidak murni subjektivitas. Karena apa yang kita respon dengan pikiran, apa yang kita tanggapi dengan pikiran dan gagasan kita atau dengan perasaan kita atau dengan pendapat kita itu pastilah juga sesuatu yang sebenarnya ada di lapangan. Tetapi proses pengumpulan datanya tidak seketat ketika kita menulis artikel atau jurnal ilmiah. Saya kira bedanya lebih pada itu, pada ketatnya di mana, gitu. Atau penekanannya di mana. Penekanannya lebih pada subjektivitas kalau di esai, kalau di artikel atau jurnal ilmiah penekanannya lebih pada objektivitasnya. Sederhananya begitu. Jadi kalau teman-teman menulis tentang Saman misalnya, atau menulis tentang Sedati, dua-duanya bisa ditempuh. Pandangan pribadi Anda tentang Sedati, bagaimana caranya agar Sedati lestari misalnya, itu kan pandangan pribadi. Itu esai, bisa ditulis jadi esai yang bagus. Gitu. Saran kita gitu, atau gagasan kita untuk mengembangkan Sedati seperti apa, itu bisa kita sampaikan dalam tulisan-tulisan berupa esai.
Kalau apa sebenarnya yang terjadi pada Sedati, misalnya, sehingga Sedati, tari Sedati, katakanlah misalnya semakin lama semakin sedikit penarinya. Ini contoh aja gitu. Itu kan di lapangan kita dapatkan. Harus kita cari tahu itu apa sebenarnya yang terjadi pada tarian ini. Nah, itu temuan kita, jawaban itu, jawaban dari pertanyaan itu akan lebih pas kita sajikan dalam bentuk artikel. Karena dari data lapangan sumbernya. Jadi dua-duanya bisa bisa ditempuh gitu, bisa menulis esai, tapi juga bisa menulis artikel jurnal atau artikel, bisa juga menulis esai. Karena pada prinsipnya kalau bagi saya modalnya sama kok. Mau menulis esai ataupun menulis artikel, itu modalnya sama, 5W2H. Iya kan? Dan ini sudah dari SMP kayaknya teman-teman semua tahu ya, 5W2H ini gitu. Kan? Modalnya itu saja, sama juga kan. Pengetahuan kita tentang kata tanya kan cuma gitu. Dan kita tahu persis bahwa kata tanya yang berbeda tentu menghasilkan jenis jawaban yang berbeda. Tinggal mengingat itu gitu ya. Nah, ini kalau kita penelitian itu kan pasti nanti ada rumusan masalah, kita mengajukan pertanyaan. Gitu ya. Nah ini pastilah teman-teman sudah tahu bahwa apa gitu. Kalau kita menggunakan kata tanya apa, maka jawabannya pasti akan berupa benar, ya kan? Menanyakan dengan kata tanya siapa gitu, itu pasti jawabannya adalah orang, pelaku gitu. Ya kan? Kalau kita menanyakan bila mana gitu, maka pasti jawabannya adalah waktu. Kalau kita menanyakan di mana, pasti jawabannya tempat. Tidak mungkin orang gitu. Kalau kita menanyakan berapa, pasti jawabannya adalah jumlah. Kalau kita menanyakan bagaimana, pasti jawabannya adalah proses. Proses itu maksudnya langkah demi langkah, tahap demi tahap, itu kan. Jadi pertanyaan ini simple, pengetahuan dasar, tapi banyak orang yang masih salah loh, bahkan di tingkat doktor saya kira saya pernah baca yang masih salah gitu loh. Kalau dia menanyakan bagaimana, tapi jawabannya adalah sifat. Itu pertanyaannya bukan bagaimana dong kalau sifat, tapi apa. Atau sebaliknya gitu loh. Pertanyaannya apa, tapi kemudian jawabannya adalah proses ya, tahap demi tahap. Dan pertanyaan yang paling susah dijawab saya kira yang terakhir, mengapa? Tapi kata beberapa peneliti senior, justru tulisan-tulisan bagus itu mengajukan pertanyaan ini. Jadi tidak berhenti pada apa dan bagaimana. Di antara kalau kita bikin rumusan masalah katakanlah di skripsi, kan kita jarang sih menanyakan siapa, bila mana, di mana, berapa, jarang kita tanyakan. Yang sering kita tanyakan yang tiga ini, apa, bagaimana, mengapa. Nah, ini sambil belajar gitu teman-teman, merumuskan masalah untuk skripsi Anda. Gitu. Pertanyaan yang umum digunakan itu kan yang tiga ini ya, apa, bagaimana, mengapa. Dan kita tahu sekarang gitu, atau kita sudah tahu gitu. Kalau kita mau jadi di penelitian gitu, itu kan sebenarnya kita menjawab atau mengajukan pertanyaan yang kita sudah tahu jawabannya atau sudah menduga jawabannya. Tidak ada penelitian yang benar-benar spekulatif gitu, mengajukan pertanyaan yang dia tidak tahu jawabannya. Ya. Jawabannya itu sudah dia duga.
Makanya dia tahu juga gitu apa yang harusnya dia tanyakan di dalam penelitian dia agar penelitiannya benar-benar bisa dijadwalkan kapan berakhirnya gitu. Kalau bisa saja kita melontarkan pertanyaan yang kita benar-benar spekulatif, kita nggak membayangkan jawabannya akan seperti apa. Tapi berapa lama kira-kira kita mencari jawabannya? Kan pertanyaannya jadi seperti itu. Jadi ini sambil lalu aja gitu bahwa di dalam semua penelitian kita sebenarnya mengajukan pertanyaan yang kita sudah tahu jawabannya atau kita sudah menduga jawabannya akan seperti apa. Nah, jangan terlalu berat dengan penelitian, teman-teman. Maksudnya berat, maksud saya jangan terlalu menganggap penelitian adalah sesuatu yang rumit dan susah dilakukan. Karena penelitian itu sebenarnya kita lakukan tiap hari. Iya kan? Anda setiap hari meneliti, entah apapun yang Anda teliti. Entah lawan jenis, gitu ya, diteliti juga. Iya kan? Entah sayuran di pasar juga diteliti. Ibu-ibu tuh paling teliti kan. Kalau mau belanja tuh diteliti dulu. Disurvei dulu. Toko A berapa harganya barang ini? Oh, 5.000. Nah, nggak langsung beli, pindah dulu ke toko yang lain, tanya dulu. Oh, 5.500. Oke, pindah lagi ke tempat lain, 4.500. Sudah 5 toko yang dia tanya atau 5 kedai yang dia tanya, dia pilih yang termurah. Itu kan penelitian ya. Itu kan penelitian. Dia lakukan setiap hari, kita lakukan setiap hari penelitian. Selalu ada proses di dalam hidup kita sehari-hari itu di mana kita menanyakan sesuatu pada diri sendiri dan mencoba mencari jawabnya. Selalu ada. Nah, itu proses menjawabnya itu kan proses penelitian. Jadi jangan terlalu berat, nggak usah terlalu khawatir, karena setiap kita sebenarnya adalah peneliti. Ya, jadi Anda pasti bisa. Modalnya itu 5W 1H, kemampuan untuk menanyakan sesuatu. Karena itu orang selalu menggarisbawahi berpikir kritis. Berpikir kritis tuh juga nggak berat-berat amat ternyata kan. Berpikir kritis kan artinya berpikir dengan terlebih dahulu mempertanyakan mengapa begini, mengapa begitu. Nah, kayak iklan film itu kan. Mengapa begini, mengapa begitu gitu loh. Jadi berpikir kritis gitu, suka menanyakan hal-hal yang bagi orang lain sudah tidak dipertanyakan. Kenapa sih tari Aceh itu tarian tradisional di Aceh itu rata-rata duduk dan berduduk berbanjar misalnya ya. Contoh aja, kalau saya sih saya tertarik. Kenapa ya? Kok banyak tari-tarian di Aceh itu yang pola lantainya itu sama. Sebenarnya nggak ada pola lantai karena orang itu cuma duduk di satu titik gitu dan berbanjar. Itu. Apa ya? Apa yang membuat di tempat yang berbeda, di kampung yang berbeda, di kabupaten yang berbeda, nama tariannya berbeda, tapi kalau dilihat dari segi bentuk mirip gitu. Mengapa ya? Nah, itu contoh aja gitu. Contoh berpikir kritis itu begitu. Tanyakanlah sesuatu yang bagi orang lain sudah tidak perlu ditanyakan gitu. Kita punya kecenderungan itu gitu. Tanyakan itu kenapa ya? Apa ya? Harus memukul perut? Kenapa ya tari saman tidak boleh ditarikan oleh perempuan? Nah, gitu-gitu. Jadi selalu tanyakan hal-hal yang bagi orang lain sudah tidak ditanyakan. Ya kalau kebanyakan orang kan ya memang sudah begitu dari dulunya. Nah, gitu kan. Nah, kalau orang yang kritis enggak, dia bertanya itu, kenapa ya? Kenapa sih itu? Kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa tarinya begini? Kenapa gerakannya begitu? Kenapa musiknya itu? Kenapa alat musiknya itu? Itu hanya mengapa, itu baru dari pertanyaan mengapa gitu kan.
Dengan pertanyaan yang lain tentu bisa juga. Nah, berpikir kritis saya kira cuma itu. Siapa sih yang pertama kali menarikan tari ini dulu? Ada nggak? Kita bisa tahu nggak? Atau di mana sebenarnya tari ini dipergelarkan pertama kali? Atau berapa banyak jumlah penarinya yang asli atau yang secara tradisional? Atau apa propertinya yang harus ada dan tidak boleh tidak ada misalnya. Jadi menanyakan hal-hal yang bagi tidak ditanya itu berpikir kritis. Kalau di dalam dunia teman-teman ya atas tari-tarian, atas semua tari yang Anda lihat, yang Anda baca. Anda baca tari di Minang atau baca tari di Riau, ya pertanyakan gitu. Pasti ada sesuatu yang Anda ingin tanyakan sebenarnya gitu. Tapi karena kita dilatih untuk mendengar lebih banyak, melipat tangan di atas meja lebih banyak, dan kalau bertanya nilainya malah kurang gitu ya, karena kita dilatih begitu oleh sistem pendidikan kita, sehingga kita jadi jarang mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya menggelisahkan kita. Kita ingin tanya sebenarnya, tapi nggak mau gitu. Nanti kita lihat kelas ini atau teman-teman prodi tari ISBI Aceh mudah-mudahan tidak begitu. Nanti kita lihat di diskusi ada nanya enggak. Oke, berpikir kritis itu begitu. Juga sikap skeptis ya. Skeptis itu tidak gampang menyetujui, tidak mudah menyepakati. Jadi yang pertama sikap kritis, sikap suka mempertanyakan berbagai hal. Yang kedua adalah sikap tidak mudah menerima begitu saja pernyataan, pendapat atau jawaban orang lain. Ya, skeptis, tunda dulu, sebentar dulu. Setiap hari kan sebenarnya kita sering gitu. Menurutku sekarang ini COVID sudah nggak ada lagi loh di Janto. Gitu. Kalau orang nggak skeptis, oh iya ya, alhamdulillah gitu. Kalau orang skeptis, tunggu dulu informasi dari mana itu, apa buktinya. Nah, gitu. Kalau orang nggak skeptis dan nggak kritis juga, dia langsung, oh iya ya, alhamdulillahirabbil alamin, udah nggak ada. Gitu misalnya. Jadi skeptis, jangan terlalu cepat menerima atau terlalu cepat menyepakati suatu kesimpulan atau menyepakati suatu informasi yang sampai kepada kita. Nah, orang Indonesia kebanyakan, tapi saya yakin orang di Aceh enggak ya, ini di Indonesia yang lain termasuk Sumatera Barat, itu kita dibuat babak belur oleh media, teknologi, informasi, itu karena kita nggak skeptis. Jadi apa-apa diterima, dibenarkan. Jadi begitu mudahnya kita misalnya menghujat seseorang tanpa terlebih dahulu menanyakan apakah dari mana sih kok kita menghujat dia gitu. Salahnya dia apa ini? Nggak tahu tuh, tapi dia viral katanya dia begini-begini. Waduh, banyak kan kita di antara kita yang begitu gitu. Tiba-tiba kita benci dengan seseorang di media, ikut berkomentar pedas lagi gitu, tanpa tahu persis duduk perkaranya. Karena kita nggak kritis, karena kita nggak skeptis juga. Karena kita nggak terbiasa menunda dulu kesepakatan. Bukan nggak sepakat sama sekali, tapi tidak terlalu cepat bersepakat. Menunda sebentar untuk sepakat dengan informasi, dengan pernyataan, dengan kesimpulan yang diberikan oleh orang lain. Nah, saya kira untuk menulis, dua cara atau dua sifat ini perlu kita pelihara. Anda perlu kritis, perlu suka bertanya banyak hal, dan Anda perlu skeptis, tidak terlalu cepat menerima pendapat orang lain. Karena kalau terlalu cepat Anda terima pendapat orang lain, nanti nggak ada yang bisa diteliti lagi. Tapi kalau Anda punya sikap skeptis, Anda bisa mengatakan, memang tari yang sama pernah diteliti orang lain, tapi saya melihatnya tidak begitu.
tidak seperti yang dia uraikan. Itu kan karena skeptis, karena tidak terlalu cepat sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh peneliti sebelumnya. Oke, nanti waktu saya habis nanti ya.